Waalaikumsalam. Salam. Namanya siapa? Umur berapa? Tahun. Pekerjaan. Lazada. Hmm, aku, aku, aku Amira dari Bandung, kerja di rumah sakit. Umurnya 30. Sebenarnya 29 sih, baru akan 30. Terusnya single, belum nikah, belum pernah nikah. Hmm, 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 paham. Oh iya, oh gitu. Alah. Hmm. Yang sedang-sedang aja. Oh, keduanya aku suka sih. Hmm, gendut apa sih pilihannya? Iya kalau gendut enak dipeluk. Kalau kurus, ya ya kalau cungkring-cungkring nggak suka sih. Yang sedang aja biasa aja. Gendut deh, gendut, gendut, gendut. Ya udah gendut, gendut, tinggi. Ya biar enak aja gitu kalau ngobrol. Hmm, mm, dua-duanya aku suka sih, tapi milih ya. Ya udah enggak. Alasannya ya berarti dari segi mata aja dia nggak sakit gitu, bisa menjaga dirinya. Gunung, karena aku lebih suka yang hijau-hijau dibandingkan biru pantai. Ya sama anak oh, sama anak lah. Ya karena harta yang paling berharga ya anak. Hmm, karena aku bekerja dan
Aku ingin anakku punya masa depan yang cerah dan sekolah yang bagus. Jadi aku mau suami yang di luar kota. Ya itu alasannya. Ingin anak sekolah di tempat yang bagus karena sekolah sekarang mahal. Mulai lagi dari nol. Iya, karena aku juga bisa bekerja. Dua-duanya. Ya udah humor deh. Iya, karena aku butuh orang yang menyenangkan ketika di rumah gitu. Karena aku wanita karir ya, jadi pengen dihibur gitu ya, mungkin saling menghibur lah, suami juga bekerja gitu kan, ya saling menghibur aja. hmm, ada yang sedang-sedang aja nggak sih? Enggak ya? Yang manja, yang manja. Ya seneng lah, ini kalau suami kan ya. Ya kalau pacar mah nggak usah manja-manja lah, geluh. Ya kalau suami mah manja lah, geluh lah. Ya kalau suami manja lah, masa iya sih suami nggak manja istri. hmm, Dua-duanya boleh sih, nggak ada kriteria. Oh, oh game. Mobil deh, terlindungi dari badai, hujan, jadi nggak sakit gitu. Enggak sih, kalau misalnya ini posisinya jadi cuman pacar ya, minimal kita sebagai wanita masih terhindar dari hal-hal yang ini kan. Kalau di motor berdua-duaan, iya, di motor berdua-duaan kayak gitu, pelukan lah, terus pura-pura lah nanti di gasnya itu kan, terus di remnya gitu, terus jijik banget gitu. Tetap langsung lah. Ya karena nggak ada masalah itu yang bisa diselesaikan kalau nggak tetap wajahnya, mukanya, karena gesture, mata-mata, eye contactnya, kontak dengan mata ke mata gitu, mungkin ya lebih enak aja kalau ngobrol dibandingkan ditulis chat gitu nih. hmm, Kaki lima. Ya nggak tahu sih, kayaknya lidah kampung aja kali ya. Gue nggak suka sushi soalnya, yang ikan-ikan mentah itu enggak lah.
Tidak prioritas sih. Jelas lah. Ya karena ya setiap harinya juga gitu sih. Ya sesuai kebutuhan yang dibeli itu yang emang butuh, bukan sesuai keinginan. Adapun keinginan paling sekali-sekali boleh lah gitu. Ya mending uangnya buat investasi atau beli ke tanah, beli ke rumah untuk investasi anak, pendidikan. Unconditional. Ya kalau ya lihat situasi, lihat sikonnya. Kalau seandainya memang aku yang salah gitu di dalam perdebatan itu, ya aku yang biasanya bakal minta maaf duluan, ya, sadar diri gitu. Tapi kalau misalnya dia yang salah, ya aku pasti maunya dibujuk lah, dia minta maaf gitu. Luar kota dan luar negeri. Wah, luar kota, luar kota. Maunya pertama ke Flores, terus kedua ke Tuau dan Bau-Bau. Alasannya pengen hal yang baru aja sambil belajar budaya. Ya, kamu mainnya kurang jauh. Itu di timur. Hmm, itu mau udah biasa. Aku mau pergi tuh ke timur gitu. Sambil belajar budayanya, culture-nya, terus kulinernya. Ke Komodo mah udah biasa. Yang bagus tuh yang aku bilang tadi, nanti kamu searching deh. Untuk update di YouTube buat apa? Ini maksudnya apa sih? Hmm, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada pertanyaan. Hmm,
Berhenti. Iyalah, kan dia imamnya. Ikhlaskan, tinggalin aja. Ya nggak sama sekali lah. Emang ada perempuan yang mau gitu? Oh enggak deh, gue bisa nyari diri sendiri. Gimana? Aku ada masalah sama siapa tadi, orang tua aku, terus sama siapa lagi, satu lagi. Ya pasti yang terutama suami lah. Hmm. Hmm. Dua-duanya. Ya udah, aku juga ikut mati di UGD itu. Itu nggak pilihan. Ya biar cepet aja. Ih, begitu. Hmm. Keluarga besar. Alasannya karena ya kalau misalnya kita punya uang lebih, ya kenapa nggak diajak semuanya bahagia dan gembira? Kenapa hanya yang sedikit yang kita ini berbagi gitu? Hmm. Hmm. Anak aku, ya karena anak aku nggak akan bisa mengkhianati aku, tapi kalau suami ya bisa jadi dia akan punya istri kedua atau diambil ani-ani atau apapun lah gitu kan, bisa kemungkinan besar akan ada dibandingkan anak, karena yang namanya anak dan ibu itu dibandingkan anak ke ayah, kemanapun anak misalnya semarah apapun ibu ke anak
ujung-ujungnya anak balik lagi ke ibunya. Nggak akan mungkin enggak. Akan butuh ibu. Karena ibu tuh ibaratnya kayak rumah. Jadi ya anakku ya segala-galanya gitu. Hmm, iya sih. Aku bakal black perutnya suamiku terus gue jual ginjalnya. Hmm. Hmm. Iya, itu kan jawaban yang normalnya. Ya udah kamu saja mas, aku bilang gitu kan. Sini kita jual saja ginjalnya satu gitu. Nanti sisain satu lagi buat lebaran. Mm-mm. Enggak juga kok, ada kok orang yang hidup dengan satu ginjal. Kan sebenarnya fungsi dua ginjal itu adalah kemana pula jadinya cerita ini. Aku benamin dulu dia ke sumur, habis itu baru aku angkat. Aku keringin. Hmm. Nggak ada cerita prank-prankan. Ya nggak KUA-KUA banget lah. Ya minimal private aja. Ya orang tua, teman, sahabat gitu aja. Nggak perlu. Ya nggak mewah lah. Ya di rumah aja. Atau misalnya sewa tempat di mana. Nggak harus di gedung kayak gitu. Mm-mm. Enggak juga, bawa nasi sendiri-sendiri dari rumahnya masing-masing. Gelar di situ. Gelar pakai tikar. Ini makan kita di sini gitu. Bawa nasi ya masing-masing. Jadi buat amplopnya lupa. Iya. Konsep baru. Gak ada target. Ya usia sekarang lah. Gue mau udah ini, udah males pakai target aja. Udah lah, kapannya besok hayo, hayo. Besoknya lagi hayo, hayo. Enggak juga sih. Kita tetap di filter aja sih orangnya. Enggak.
boleh dua-duanya. Kalau di wajah dia cocok bewokan nggak apa-apa sih. Kan ada juga kan orang yang bewokan itu seksi gitu kalau pakai. eh yang enggak juga nggak apa-apa sih. Hmm. Hmm. Apa sih kepanjangan pertanyaannya? Iya apa ininya? Mm-mm. 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 Akan nelfon lah pastinya. Aku telepon, kamu lagi di mana gitu. Hah? Aku tembak pesawat itu. Aku bom. Hmm, penting sih. Bukan nggak boleh megang, tapi maksudnya menghargai aja, tidak membuka gitu. Kalau megang terus misalnya, "Mas aku pinjam handphone kamu dong, mau foto," misalnya gitu pakai kamera. Ya nggak salah lah. Kecuali kalau misalnya udah hal privacy yang akan mengakibatkan pertengkaran, misalnya kayak cek-cek medsosnya gitu, cek-cek DM gitu kan, terus ngecek-ngecekin foto atau apa, chat-chat WA misalnya gitu, nggak usah lah menurut aku. Itu kan kadang-kadang menimbulkan ini kan, daripada kita juga pusing juga mikirinnya, kita bekerja terus kita mikirin juga, itu siapa yang ngechatin suami aku ya gitu kan, jadi kepikiran. Kerjaan terbengkalai, ngerjain anak juga terbengkalai. Ngeliat suami juga udah gedek banget pengen dibunuh kan. Jadi ya udah, mending gak usah diliatin. Yang penting saling yang penting saling percaya aja udah. Ya udah lillahi ta'ala aja. Emang enggak dikasih? Boleh. Boleh. Nggak masalah kalau aku pribadi ya. Cuman kalau aku memperlakukan suami, ya pasti akan seperti yang aku bilang tadi. Aku nggak akan mau ngecek-ngecekin itu. Kayak nggak siap batin gitu ngelihatnya. Tapi ketika ada misalnya yang mencurigakan, ya akan lebih baik untuk dikomunikasikan, diluruskan daripada kita suzon gitu kan.
Depan suami. Biar dia tahu dan nggak ada kesalahpahaman. Kan keterbukaan, saling percaya, ya udah. Depan suami aja kalau emang nggak ada apa-apa mah. Nggak ada salah. Kalau dibilang salah atau tidak ya nggak salah lah. Kalau orang tua pasti pengen deket anaknya. Cuma balik lagi si anaknya mau apa nggak kan itunya. Ya kalau si anaknya punya prinsip hidup mandiri misalnya ya ngapain deket sama orang tuanya kan gitu. Tapi nggak ada salahnya juga. Hmm, 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 hmm. Ya ikut suami lah karena aku istri pasti aku akan ikut suamiku kemanapun dia pergi gitu. Cuman ya balik lagi hubungan itu kan komunikasi. Jadi ya saling berkomunikasi lah gitu dengan suami atau istri gitu sebaliknya. Misalnya kalau dan ya harus saling berbesar hati, saling-saling ya intinya gini, kalau orang yang saling-saling tahu agama, nggak akan mungkin dia tahu misalnya oh mertuanya udah sendirian gitu. Nggak ada orang yang ngurus di sana. Ya masa tega sih gitu membiarkan orang tua, apalagi misalnya istri gitu ya, karena kan banyak juga kan kasus-kasus misalnya kayak apa namanya nih, hmm, dia ketakutan gitu misalnya suaminya nggak bakal ngasih lebih banyak ke ibunya gitu dibandingkan ke istri. Menurut aku rezeki itu bakal mengalir aja gitu, apalagi kalau si suaminya tuh ngasih ke ibunya gitu, itu juga pintu rezeki juga. Walaupun doa istri juga ini, tapi dalam Islam ya memang begitu, apalagi kalau si ibunya udah nggak ada suami ya yang apa namanya menafkahi misalnya gitu ya nggak apa-apa, tinggal di rumah bersama nggak masalah, kenapa enggak, atau juga amal jariah apa ini juga pahala pintu rezeki itu. Maksudnya siapa yang di rumahnya, istrinya? hmm. Ribet, ganti 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 pertanyaan. Aku bobol bank, bobol ATM, pesugihan. Mm-mm. Ya apa fungsi dia kalau gitu? Adanya pasti di bawah, kan di jalan. Emang selama ini kalau ada di mana? Hmm.
Mm. Ya enggak, intinya mengikuti suami. Selama dengan catatan ya, selama suami bisa menafkahi dengan baik dan bertanggung jawab itu aja. Minimal bisa melebihi dari gajiku itu aja. 15. Ya, ya aku 15 juga di beberapa tempat itu. Kalau cuma satu tempat doang, mana ada sih gaji dokter gede. Mentok-mentok ya, mentok-mentok 10 satu tempat itu. Yo, mm-mm. Update di YouTube. Mana sih? Nah,